Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofik Adam Prayoga dari kelas 1291. Tempat tanggal lahir Tanah Grogot 11 Mei 2004. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Grogot, tepatnya di Jalan Sultan Ibrahim Kaludin. Orang-orang biasanya menyebut sekolahku sebagai sekolah gunung karena berada di dataran tinggi. Ada 3 jalan menuju ke sekolahku dan semuanya berupa tanjakan, makanya orang-orang menyebutnya sekolah gunung. Saya anak pertama sekaligus anak terakhir, atau biasanya orang-orang menyebutnya sebagai anak tunggal. Semua yang saya inginkan selalu dituruti. Tetapi di balik semua keinginan saya terlalu dituruti, saya juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai anak tunggal, karena pasti saya harapan satu-satunya orang tua saya. Pada tahun 2010, saya berumur 6 tahun. Akhirnya saya masuk PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Orang tua saya memasukkan saya ke PAUD Masjid Agung. Di PAUD saya belajar tentang pengetahuan dasar, pendidikan karakter, dan banyak lagi. Dan juga pertemanan. Di tahun 2011, akhirnya saya masuk TK Ruhui Rahayu. Berbeda dengan PAUD, di TK siswanya lebih banyak di kelas dan teman pun juga bertambah. Saya ikut marching band waktu itu di TK. Senang sekali rasanya tampil. Waktu itu saya memegang alat bass, suaranya seperti dum dum dum. Tetapi di balik kesenangan itu semua ada hal buruk yang terjadi. Seusai tampil marching band, kami terlebih dahulu kembali ke sekolah untuk mengembalikan alat. Seharusnya kami harus langsung menaruh alat, tetapi saya dan teman saya malah bermain ayunan. Saya yang berayun cukup tinggi, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dikarenakan sambil memegang alat marching band tersebut. Saya pun terjatuh dan tertindis alat marching band tersebut di muka saya. Tidak sakit, tetapi pada bagian pinggir marching band tersebut sangat sedikit tajam dan menggores bagian pelipis saya. Saya cukup panik karena melihat darah, akhirnya saya menangis. Guru pun membawa saya ke UKS dan guru lain menelpon orang tua saya. Melihat darah yang cukup banyak keluaran dan tidak berhenti, nangis saya pun semakin kencang karena makin panik juga. Akhirnya orang tua saya pun datang dan membawa saya lekas ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dokter berkata bahwa luka di pelipis saya cukup dalam dan harus dijahit. Mendengar hal itu saya cukup panik dan berusaha kabur. Tetapi saya ditahan oleh perawat-perawat yang ada di sana dan dibawa ke kasur untuk melakukan operasi kecil. Sangat sakit sekali rasanya dioperasi, apalagi dijahit. Orang tua saya berusaha menenangkan saya, tetapi tetap tidak bisa. Saya pun sudah merasa lelah karena terus menangis dan berusaha melawan terus. Dan akhirnya pun saya pasrah dan operasi pun juga kelar. Dari pengalaman tersebut saya mengintrospeksi diri bahwa saya harus melakukan yang orang tua seru tanpa dinanti-nantikan. Saya pun beranjak besar dan akhirnya saya lulus TK dan masuk SD. Saya sangat senang karena teman-teman saya bertambah lagi. Tetapi di SD juga mata pelajarannya makin sulit dan juga makin banyak. Di SD saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Di pramuka kita ikut kemah, berjalan-jalan ke alam, dan lain-lain. Dari pramuka saya belajar tentang rasanya menjadi mandiri dan berani keluar dari zona nyaman saya. Kehidupan sekolah dasar berjalan seperti biasanya, layaknya anak-anak lain juga. Belajar, main, semua sangat seru. Selama 6 tahun bersekolah, akhirnya lulus SD. Masuk lagi ke jenjang berikutnya yaitu SMP. Teman-teman pun bertambah banyak. Pelajaran juga makin sulit dan juga makin banyak juga. Saya juga ikut pramuka selama di SMP. Berbeda dengan SD yang kemahnya hanya di dalam sekolah, di SMP kemah banyak digelar di luar sekolah dan juga banyak juga pergi ke alam. Makanan di kantin pun makin banyak variannya dan juga makin enak. Belajar dan terus belajar, juga menikmati masa-masa SMP. 3 tahun berjalan pun tidak terasa, dan akhirnya lulus. Sedih rasanya berpisah dengan teman-teman. Meski masih satu daerah, tetapi tidak pasti juga satu sekolah. Berlanjut ke SMA. Masa putih abu-abu. Masa terindah kata orang-orang selama menempuh pendidikan.
di mana persahabatan makin erat dan juga terjadinya percintaan. Bulan Juli menjadi awal aku masuk SMA. Masa PLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selama 3 hari menjalani PMPLS, saya semakin tidak sabar untuk masuk kelas. MPLS pun berakhir. Senin pun kita ikut upacara. Senang rasanya karena ini upacara pertamaku di SMA. Memakai seragam putih abu-abu, angin yang sejuk, dan matahari yang tertutup oleh awan menjadi awal yang cerah di saat memulai upacara sekolah. Upacara pun selesai, kami pun pergi ke kelas. Kelasku 10 MIPA 1 dengan wali kelas Bu Indorajin. Ibunya sangat baik dan juga asik. Kehidupan sekolahku pun berjalan seperti biasanya. Belajar, bermain dengan teman, dan banyak lagi. Semester 1 pun selesai, berlanjut ke semester 2, baru saja 2 minggu sekolah, kami sudah mendapat info bahwa COVID-19 menyerang Indonesia. Dan dengan berita buruknya, kami harus berlibur sekolah atau sekolah di rumah selama 2 minggu itu, atau disebut PPKM. Sangat kesal saya berpisah dengan teman-teman. Selama masa PPKM, kami belajar di rumah melalui materi-materi yang dikirim oleh guru-guru melalui Google Classroom. Mendengar berita Indonesia yang tak kunjung membaik, masa PPKM sekolah pun bertambah, sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya pun, sampai sekarang masih belum bersekolah. Ingin bercerita banyak, tetapi masa SMA aku hanya sebatas 1 semester. Akhirnya aku sudah mau lulus. Sekolah hanya beberapa bulan lagi. Awal yang singkat tetapi sangat berharga. Terima kasih untuk teman-teman serta guru kalian yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.